Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bongkar-bongkar toolkit rahasia para ahli statistik. Tapi tenang, kita nggak akan bahas rumus-rumus yang jelimit kok. Justru, kita mau lihat cara praktis buat nemuin pola di tengah hal-hal yang acak dan bahkan sedikit memprediksi masa depan. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari pertanyaan paling dasar nih. Gimana caranya kita bisa nebak sesuatu yang kelihatannya acak banget, tapi bisa dihitung? Kayak jumlah email spam yang bakal masuk besok, atau berapa banyak pelanggan yang mampir ke kafe kamu pas jam makan siang. Kayaknya mustahil kan? Tapi gimana kalau saya bilang sebenarnya ada polanya? Oke, sebelum kita lanjut penting banget nih buat bedain dua jenis data. Ada yang namanya data diskrit. Itu tuh semua yang bisa kita hitung satu persatu. 3 email, 10 siswa, 2 kecelakaan. Terus ada data kontinu, ini yang kita ukur dalam sebuah rentang. Tinggi badan, suhu ruangan, atau waktu lari. Nah, toolkit yang mau kita bongkar hari ini khusus dibuat untuk data diskrit, semua hal yang bisa dihitung. Jadi, anggap aja kita lagi unboxing kotak perkakas statistik buat pertama kalinya. Setiap alat di dalamnya, yang nama kerennya distribusi probabilitas, itu sebenarnya adalah senjata rahasia buat mecahin berbagai macam teka-teki keacakan. Yuk kita buka dan lihat alat pertama kita. Oke, alat pertama. Ini buat skenario paling simpel. Cuma ada dua pilihan, sukses atau gagal. Nggak ada abu-abu. Ini namanya alat binomial, tapi biar gampang kita sebut aja alat lempar koin. Alat ini pas banget dipakai kalau situasinya memenuhi 4 syarat ini nih. Ada jumlah percobaan yang pasti, tiap percobaan cuma punya 2 hasil, peluang suksesnya selalu sama, dan setiap percobaan itu independen. Jadi lemparan koin pertama nggak ngaruh ke lemparan kedua. Contoh di dunia nyatanya gimana? Gini deh, bayangin kamu lagi ngecek kualitas 10 barang di pabrik. Kalau kamu tahu peluang satu barang itu sempurna, misalnya 30%, nah pakai alat ini kita bisa hitung loh probabilitas dapat 4 barang yang sempurna dari 10 barang itu. Ini kepake banget di manufaktur. Oke, lanjut ke set alat berikutnya ya. Saya suka nyebut grup ini permainan menunggu. Kenapa? Ya karena semuanya berhubungan sama nungguin sesuatu terjadi. Yang pertama, di permainan nunggu ini namanya Poisson. Anggap aja ini alat halte bus. Kamu pakai ini waktu kamu mau ngitung berapa banyak sih kejadian dalam satu waktu atau ruang tertentu. Misalnya, berapa banyak bus yang datang dalam sejam, dengan asumsi kita tahu rata-rata kedatangannya. Contoh paling gampangnya, lihat aja di UGD rumah sakit. Kalau UGD itu rata-rata nerima 4 pasien per jam, kira-kira peluangnya berapa ya 6 pasien bakal datang di jam berikutnya. Nah, alat Poisson ini bisa kasih jawabannya, dan ini bantu banget rumah sakit buat ngerencanain jumlah staf yang pas. Nah, alat nunggu yang kedua ini beda lagi fokusnya. Namanya alat geometrik. Di sini, pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi kapan ya kita bakal dapat sukses yang pertama. Ini semua tentang kegigihan, nyoba terus sampai akhirnya berhasil. Misalnya nih, ada seorang sales yang peluang closingnya itu 20% setiap nelpon. Dengan alat ini, kita bisa hitung loh seberapa besar kemungkinan closing pertamanya itu baru terjadi di telepon yang kelima. Ini bisa bantu kita ngerti seberapa besar kegigihan yang dibutuhin buat sukses. Jadi, biar makin jelas bedanya ya, Poisson itu nanya berapa banyak dalam satu waktu. Kalau geometrik, dia nanya nunggu berapa lama atau berapa kali percobaan sampai berhasil untuk pertama kalinya. Satu soal kuantitas, satunya lagi soal penantian. Oke, alat terakhir kita hari ini. Ini buat situasi di mana nggak ada kesempatan kedua. Sekali kamu ambil, ya udah hilang selamanya. Namanya alat hipergeometrik atau sebut aja alat toples kue. Bayangin deh, kamu ngambil kue dari toples terus langsung dimakan. Jelas nggak kamu balikin lagi kan? Nah, setiap kue yang kamu ambil itu ngubah peluang buat ngambil kue berikutnya. Inilah beda utamanya. Peluangnya berubah-ubah, nggak tetap. Ini terjadi pas kita ngambil sampel dari kelompok kecil dan nggak ngembaliin lagi. Di dunia nyata, ini kepake banget buat audit atau quality control. Misal ada kotak isi 20 suku cadang, dan kita tahu 5 diantaranya cacat. Kamu ambil 4 buat dicek. Nah, karena nggak dibalikin, alat inilah yang bisa ngitung peluang kamu dapat tepat 2 barang cacat dari sampel kecil itu. Oke, kita udah lihat semua alatnya, keren-keren kan? Tapi pertanyaannya, gimana cara milih alat yang pas? Tenang-tenang, saya udah siapin contekannya buat kamu. Nah, ini dia contekan saktinya. Lain kali kamu nemu masalah, coba deh tanya ke diri sendiri. Ini soal sukses atau gagal dari sekian percobaan. Oh, itu binomial.
Atau ini soal rata-rata kejadian per jam atau per hari. Itu Poisson. Apa kamu lagi nunggu sukses yang pertama? Itu geometrik. Dan kalau kamu ngambil sampel dari kelompok kecil tanpa dikembalikan, udah pasti itu hipergeometrik. Anggap aja ini peta buat milih alat yang paling tepat. Terus, kenapa sih kita repot-repot belajar ini semua? Pentingnya di mana? Well, karena semua alat ini tuh bukan cuma teori di buku. Mereka ada di mana-mana secara nyata ngebentuk dunia di sekitar kita. Alat-alat ini tuh kerja di belakang layar di banyak banget tempat. Coba pikirin filter spam di email kamu. Itu pakai probabilitas buat nebak mana email jahat. Atau rumah sakit yang pakai data buat nentuin berapa dokter yang harus jaga. Dari keuangan sampai pabrik, ngerti probabilitas itu artinya bisa bikin keputusan yang lebih cerdas pas lagi dihadapkan sama ketidakpastian. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu banget kamu ingat dari sini, ini dia. Probabilitas itu bukan cuma teori abstrak yang bikin pusing, ini tuh kayak bahasa universal buat ngertiin ketidakpastian. Alat-alat ini adalah panduan praktis kita buat jalan di dunia yang serba nggak pasti ini dan bikin pilihan yang lebih bijak. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Setelah kenalan sama semua alat ini, coba deh lihat sekeliling. Hal apa di dunia kamu, di kerjaan, hobi, atau bahkan kehidupan sehari-hari yang sekarang bisa kamu lihat dengan kacamata baru? Atau bahkan kamu coba prediksi. Coba deh pikirin.